Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ada di podcast Hari Jumat. Hari ini tetap dengan protokol kesehatan yang ketat karena kita masih ada di situasi pandemi corona ya. Dan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan. Kalau yang sakit cepat sembuh, tidak usah yang berat-berat gitu. Dan ketika kita berbicara tentang garda terdepan di situasi pandemi corona ini, tidak hanya tenaga kesehatan, tapi juga mungkin seluruh lapisan masyarakat, nggih Pak nggih. Betul. Termasuk juga FPRB. Nah, apa FPRB? Saya sendiri juga baru tahu ini. Yang saya tahu itu BPBD. Kita ketemu sama Bapak Ami Purdinata ST, Sekretaris FPRB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih enaknya dibuka sedikit. Dibuka ya. Pak, senyumnya nggak kelihatan kalau ini ya. Senyumnya nggak kelihatan. Iya. Nah ini, oke Pak Ami Purdinata. Pak Ami gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kalau sehat. Insya Allah sehat. Karena aktivitasnya banyak, agendanya juga banyak. Betul. Sampai sekarang ini. Nah ini mungkin lebih dijelaskan sedikit tentang FPRB terlebih dahulu ya Pak Ami ya. Baik. FPRB itu Forum Pengurangan Risiko Bencana. FPRB ini adalah mitranya BPBD, mitra pemerintah. Nah, FPRB itu adalah forum yang beragontakan berbagai unsur. Ada 5 unsur yang kita kenal atau kita sebut dengan pentahelix. 5 unsur itu terdiri dari pemerintah, swasta, dunia pendidikan, media, dan masyarakat. Ada media juga. Iya, komunitas. Nah, ini termasuk ini Suara Tebu Ireng. Ini bagian dari. Bisa jadi anggota ya Pak? Oh, boleh. Sangat bisa sekali. Bisa. Dan sangat diharapkan. Oh gitu. Iya, tidak usah mengajukan, tapi kami yang meminta. Oh, iya. Jadi 5 unsur ini harus ada di dalam FPRB. Nah, fungsinya apa FPRB ini? Bagaimana 5 unsur ini bersatu padu, bersinergis untuk melakukan sebuah langkah-langkah upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Ini dulu siapa yang awal menggagas FPRB? Karena FPRB ini tidak hanya di Jombang ya Pak Angge? Ada banyak di daerah di seluruh Indonesia. Iya, FPRB ini diatur di dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Undang-undangnya Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 itu sudah mengatur terkait dengan pengurangan risiko bencana. Begitu juga di peraturan pemerintah juga ada. Nah, ini sudah diatur di dalam juga secara teknis di Perka Kepala BNPB pusat. Berarti yang dulu pertama istilahnya mengawali gitu ya, itu dari BPBD dulu kemudian bikin FPRB ini. Jadi kalau tinjauan historis itu tidak siapa dulu tidak, tapi ini adalah sebuah kebutuhan pemerintah bahwa menyadari bahwa kita perlu adanya forum pengurangan risiko bencana sehingga melalui aturan-aturan undang-undang yang ada, maka setiap daerah wajib ada FPRB. Kalau untuk Jombang sendiri bulan Agustus tadi ya Pak Ami ya. Bergeraknya mulai bulan Agustus ini sudah bergerak ini ya. Awalnya pengukuhannya bulan Juli, ya. Ya awal-awal Juli itu kita dikukuhkan dan bulan Agustus ini sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Ada berapa orang Pak anggotanya selama ini? Ya. Anggotanya kurang lebih pengurusnya ya. Iya. Pengurusnya itu ada kurang lebih 30-an. Ada 30. Iya. Dari 5 unsur tadi. Kantornya di mana sih, Pak? Kantornya di Siaga Center. Di Jalan Kiai Haji Wahid Asim. Nomor 141. Oh ya, ada 30 untuk pengurusnya. Ya. Belum anggotanya. Kalau anggota pengen jadi anggota itu gimana, Pak? Jadi seperti ini. FPRB ini merupakan perwakilan dari institusi. Institusi-institusi atau organisasi-organisasi yang mereka ada di Kabupaten Jombang. Mereka tergabung di dalam kepengurusan. Nah, anggotanya kami membentuk satu sinergisitas
kerjasama dengan berbagai pihak. Boleh, saya pengen jadi anggota FPRP, boleh. Saya pengen jadi bagian dari RPRP, sangat diharapkan. Ya. Karena persoalan bencana itu bukan persoalan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi persoalan bencana ini tanggung jawab seluruh masyarakat, seluruh komponen. Jadi siapapun bisa. Oh, siapapun sangat bisa. Mengikuti kegiatan FPRP juga boleh, sangat diharapkan. Jadi Mbak Erin ya, ya Mbak Erin gini Mbak Erin. Kalau kita ngomong bencana itu ada penanggulangan bencana yang di pra bencana, ada saat bencana, ada pasca bencana. Gitu Pak. Baru tahu ya. Nah, ini, masyarakat semua harus tahu ini. Jadi kalau kita ngomong bencana itu kita harus melihat pra bencana. Pra bencana ini apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan kalau kita tahu, pernah dengar nggak preventif? Nah, upaya-upaya preventif, upaya pencegahan kan? Nah, kalau pada waktu kita sakit terus kita minum obat itu namanya kan kuratif. Nah, ya kan? Iya. Upaya-upaya FPRP ini adalah upaya-upaya pra bencana, preventif. Ya, contoh misalkan ada sebuah pasar, ya kan? Pasar ini punya potensi risiko bencana kebakaran katanya seperti itu. Tetapi untuk melakukan pencegahannya kita sudah melakukan memberitahu masyarakat titik kumpulnya kalau terjadi kebakaran di mana, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi kebakaran, bagaimana siapa melakukan apa terus. Nah, kalau itu sudah kita siapkan di dalam pencegahan, maka ketika terjadi bencana, korban akan terminimaliskan. Paling tidak ada edukasi pengetahuan paling tentang tidak ada mengantisipasi. Upaya-upaya antisipasi. Nah, itu kebakaran. Contoh kalau kita berbicara banjir ya. Mbak Erin tahu nggak setiap tahun di Jombang ini ada berapa kejadian banjir? Banyak Pak. Banyak, betul sekali. Di banyak titik-titik potensi terjadinya banjir yang ada di Kabupaten Jombang. Tapi lumayan lah daripada Jakarta kalau kita Jombang masih ini ya Pak ya. Oh iya. Nah, bulan Februari kemarin kita hampir 2 minggu kan di wilayah Bandar Kedung Mulyo. Tergenang banjir. Betul. Kenapa itu terjadi? Terus bagaimana supaya kita apabila itu terjadi tetapi korbannya tidak banyak, ya kan? Tidak sampai memakan korban atau kerugian yang besar. Maka FPRP ini wajib untuk melakukan sebuah upaya-upaya. Termasuk upaya preventif ini tadi ya Pak ya, untuk mengurangi itu. Asik kan? Makanya sibuk banget, gimana nggak sibuk? Apalagi ini yang sekarang ini pandemi. Kalau pandemi Agustus kemarin sudah kan ya Pak ya? Sudah ada pandemi kan ya? Waktu didirikan FPRP itu kan? Jadi FPRP ini tidak hanya menangani banjir, kebakaran. Tapi kalau kita golongkan bencana apa sih yang ada di Jombang ini? Ayo coba. 1. Banjir, ya kan? Kekeringan kalau pas lagi malam, ya kan? Kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, kadang-kadang kita juga ikut merasakan. Terus apa lagi? Ya, bencana teknologi. Apa itu bencana teknologi? Apa Pak? Kecelakaan itu termasuk bencana teknologi. Terjadi. Itu juga ditangani sama FPRP. Baru tahu kan? Asik gitu ini, ya. Kerusakan mesin di pabrik sehingga terjadi bencana, ledakan atau apa kerusakan, itu namanya bencana teknologi, kegagalan teknologi. Nah, banyak lagi apa? Tapi kalau teknologi kan tidak, apakah berefek dan banyak orang Pak? Enggak. Iya. Jadi gini, contoh misalkan, kalau kita berbicara skala besar ya mengefek sekali kebocoran reaktor nuklir. Ayo, efeknya apa gak ke orang banyak tuh? Termasuk Lapindo itu ya Pak ya? Kalau Lapindo berbeda. Berbeda ya. Jadi terjadi
kebocoran ya itu ya, tapi ini sumbernya terus keluar kan itu, keluar ya. Itu kegagalan teknologi sebagian juga ini. Sampai sekarang belum selesai. Gimana ini? Terus? Nah untuk FPRB sendiri ini untuk pendanaannya dari mana Pak? Pendanaannya? Ya kemarin saya baca ada 3 desa di Jombang yang menerima bantuan APD dari FPRB. Nah ini kan ada dan tidak hanya itu kan, banyak ada sekali. banyak dan agenda-agenda yang dilaksanakan oleh FPRB mau nggak mau kan butuh dana. Nah itu pendanaannya dari mana? Pendanaannya pada semua pihak yang peduli. Ya, jadi bagaimanapun apa yang dilakukan perguruan tinggi katakanlah, mereka berkiprah ke FPRB melakukan kajian. Nah, sehingga hasil kajiannya itu bermanfaat kan gitu. Nah, siapa yang membiayai itu? Jadi mereka berkiprah mendanai. Jadi ada yang contoh ada perusahaan yang peduli terhadap kita. Nah, jadi mereka memberikan donasinya, terus kita salurkan. Seperti itu. Jadi memang ada ya pendanaan secara. Jadi pemerintah juga boleh memberikan memfasilitasi dan wajib juga itu pemerintah wajib memfasilitasi apa yang kita lakukan karena kita diatur di undang-undang di peraturan pemerintah. Bentuk fasilitasinya kan sesuai dengan apa kegiatan kita seperti itu. Kalau tadi dikatakan Pak Ami ini kegiatannya banyak banget ternyata. Tapi yang jelas tidak ada gaji, tidak ada honor. Kita ini berangkatnya tidak ada gaji, tidak ada honor. Tidak ada. Jadi relawan ya Pak. Relawan. Harus siap dengan itu. Harus siap. Karena niatnya mungkin dari awal. Ya niatnya ibadah yang jelas. Gitu. Ibadah ya mudah-mudahan ini kalau apa istilahnya langsung dapat di dunia ini kan tidak terlihat ya Pak ya, mudah-mudahan nanti ada ada yang membalas gitu ya. Ya jadi kalau tidak ada jiwa kemanusiaan memang sulit. Memang sulit karena agendanya juga banyak di FPRB. Jadi harus punya jiwa kerelawanan, harus punya kepedulian tinggi gitu, dan juga harus punya belajar gitu. Jadi jiwa rasa ingin belajar, pengen peningkatan kapasitas, pengembangan diri itu ada. Jadi tidak hanya sekedar misalkan Erin pengen berkiprah ke FPRB, tentunya Erin punya jiwa kerelawanan. Pasti di sana akan ada satu keilmuan, pengalaman yang juga didapat untuk bisa kita pelajari, maksudnya seperti itu. Dan itu lebih dari materi ya Pak? Iya, tidak bisa terukur. Tidak bisa terukur. Pak, kalau agendanya banyak gitu ya. Nah sekarang ini kan era pandemi, ada prioritas kegiatan yang dilakukan FPRB? Oh tentu. Jadi gini, di dalam FPRB itu ada bidang-bidang, ya kan? Ada bidang terkait dengan kebijakan. Ada bidang partisipasi, ada bidang kerjasama, ada bidang terkait dengan penelitian. Nah, kita punya program-program itu, terus kita sesuaikan dengan kondisi Jombang ini. Contoh misalkan, hari ini kemungkinan terjadi potensi adanya kekeringan, ya kan? Nah, kita sudah memetakan di mana titik kekeringan itu, ya kan? Bagaimana upaya kita melakukan langkah-langkah pemerintah maupun semua pihak untuk melakukan antisipasi. Kesediaan air kita seperti apa? Berapa jumlah warga terdampak nanti terjadi kekeringan dan solusinya seperti apa? Itu sudah kita prediksikan. Itu untuk kekeringan. Nah, nanti bulan Januari kemungkinan terjadi adanya potensi banjir. Nah, banjir ini kemungkinan dari mana? Kan gitu. Misalkan banjirnya dari Kali Konto. Nah, nanti dampaknya ini ke desa-desa mana aja. Ya, itu FPRB
ini mengolah. Ini kan berarti butuh orang yang istilahnya walaupun tidak ahli paling nggak mengerti gitu untuk potensi terjadinya bencana di mana gitu misalnya. Ya, tentunya kalau kita pengen mengerti maka kita harus punya mapping kan. Peta gitu. Okay. Kalau kita buka petanya di mana sih peta kekeringan itu? Peta banjir ini di mana? Peta yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu di mana? Nah, sehingga peta potensi ini, peta risiko ini kita ketahui lebih awal. Nah, sehingga kita bisa mengestimasi. Gitu. Kalau terdekat apakah selain pandemi? Selain pandemi, yang jelas kita akan mengkaji terkait dengan potensi terjadinya kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan banjir. Ini. Sudah mulai ya? Iya. Bulan Agustus September sudah mulai hujan ya? Karena FPRB itu fungsinya juga memastikan bahwa kita siap untuk menghadapi itu, memastikan bahwa pemerintah logistik dan sebagainya tersedia terkait jadinya itu. Nah, ini kalau agenda terdekat sekarang ini yang sedang dilakukan apa, Pak? Kemarin kita distribusi bantuan terkait dengan APD. Ya. Beberapa dua kegiatan ini ada 20 alat spray, terus disinfektan itu ada 300 liter, itu kita distribusikan, dan APD ke desa-desa. Terus hari Sabtu kemarin kita mendistribusikan bantuan beras kepada keluarga pasien COVID di rumah sehat. Di rumah sehat. Karena sekarang ini nggak ada isoman kayaknya ya, Pak ya? Ya, sekarang kan dilarang isoter isoman, kan gitu. Gitu ya. Jadi kan terpadu sekarang ada di beberapa sekolah yang ditunjuk kan. Kalau di Jombang ini ada di SMP Negeri 5, SMP Ndiwe, terus di Gudo. Kemarin kita berikan bantuan masing-masing kakak keluarga terdampak itu ya 6 kg lah untuk bisa membantu mereka, mudah-mudahan bisa membantu mereka. Pak, kalau seumpama ada masyarakat yang membutuhkan misalkan gitu dan belum terakses oleh FPRB, itu mengajukannya seperti apa? Jadi kita misalkan APD gitu. Oh gitu ya. Jadi mereka bisa menyampaikan masyarakat. Ya kemarin di tempat saya itu kayaknya kurang APD, Pak. Iya. COVID ini ya. Baik. Jadi akhirnya apa aja yang ada gitu, jas hujan. Sekarang ini pemerintah sudah melaksanakan satu upaya-upaya terkait dengan pencegahan penyebaran COVID, termasuk penanganan. Desa-desa hari ini sudah dilakukan pelatihan terkait pemulasaran dan pemakaman. Dan mereka juga pemerintah sudah mengalokasikan anggaran kepada desa maupun pemerintah kabupaten. Ya, jadi desa itu sudah ada alokasi 8% dari dana desa itu untuk upaya-upaya penanggulangan ataupun penanganan COVID di desa masing-masing. Saya pikir untuk hari ini hampir seluruh desanya sudah siap lah untuk melakukan itu. Jadi kalau untuk sekarang ini penanganan COVID sudah terkendali ya, Pak ya? Insya Allah terkendali. Karena kasus COVID juga semakin berkurang. Ini kalau untuk dari FPRB sendiri, mekanisme untuk penyaluran bantuannya seperti apa, Pak? Dipilih yang disurvei terlebih dahulu atau bagaimana untuk memberikan? Tadi kan kita menyampaikan bahwa FPRB ini adalah pentahelix ya. Pentahelix ada unsur swasta kan gitu yang terlibat kan gitu. Mereka menyalurkan bantuan ke kita dan kita menyalurkan, itu salah satunya kita lakukan juga gitu. Itu terkait programnya partisipasi masyarakat. Teman-teman Tebu Ireng ini banyak sekali yang anggota FPRB terlibat di FPRB. Para dosen Unhas ini juga luar biasa kiprahnya di FPRB. Itu. Kemudian akan semakin banyak yang tergerak gitu ya, Pak ya. Iya. Kita harapkan media termasuk ini
Suara Tebu Ireng selalu menyuarakan ini, mengedukasi masyarakat terkait insyaallah siap. Terkait kepedulian terkait bencana ya. Jadi tanpa teman-teman media kita juga enggak ini. Kita harus bersatu padu, bersinergis. Jadi mengedukasi masyarakat. Ini masyarakat ini hari ini ke depan ini wabah, misalkan ada wabah demam berdarah, bagaimana masyarakat siap untuk kita melakukan pencegahan, mengedukasi masyarakat dengan bagaimana pola hidup sehat. Ini bisa sangat berarti banget ini teman-teman media itu. Nah ini kalau misalkan ada banyak agenda gitu ya, nah itu pembagian tugasnya seperti apa kalau di FPRB? Ya, semuanya punya tugas dan peran sesuai dengan bidang masing-masing. Ya, mereka yang melakukan kajian penelitian itu rata-rata dari rekan-rekan perguruan tinggi, dari unsur-unsur perguruan tinggi. Misalkan menyusun sebuah kajian risiko bencana. Dan juga mahasiswa pun boleh terlibat loh di sini, ya. Misalkan ada yang mau ambil skripsi, ya kan? Skripsi kajian, misalkan terkait kebutuhan air irigasi yang ada di Jombang wilayah utara, katakanlah di Kecamatan Kesamben. Nah, dia bisa melakukan kajian ini, mengajukan skripsi terkait ini. Nah, bila memungkinkan kebutuhan fasilitasi data itu bisa datang ke FPRB, bisa bantu teman-teman mahasiswa. Sekiranya kami bisa bantu yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan bencana. Begitu Mbak Erin. Nah kalau mungkin dari Pak Ami sendiri selama menjadi anggota dari FPRB ini, apa yang Pak Ami dapatkan? Yang kita dapatkan, saya dapat teman banyak, saudara banyak, ya kan? Banyak dapat pengalaman gitu. Jadi, pengalaman yang tak terlupakan, Pak. Di FPRB. Wah, luar biasa ini, Pak Erin. Jadi bagaimana kita bisa tahu ternyata bencana di Jombang itu sekian setelah kita lakukan kajian. Ya kan? Sekian itu gimana, Pak? Jadi banyak sekali. Begitu kita lakukan sebuah pemetaan, kita hampir melihat titik-titik ini. Oh, ini terjadi di sini, terjadi di sini, ya kan? Ternyata 498 selama 5 tahun terjadi bencana ini. Nah, kita baru sadar kan gitu. Wah. Kayaknya aman ya, Pak. Iya, seperti kalau lihat harapan kita atau semuanya karena aman. Memang mungkin kurang terekspos gitu. Bisa jadi. Jadi gini, upaya-upaya pencegahan ini kita lakukan kan bukan menjadi sebuah konsumsi yang harus masyarakat harus tahu ya. Masyarakat harus tahu bahwa wilayah Mojoagung itu wilayah banjir, itu harus tahu. Dan masyarakat sudah tahu sesungguhnya. Tapi bagaimana upaya-upaya untuk pencegahan tidak terjadinya banjir itu yang perlu. Dan kebanyakan memang begitu ya, Pak ya. Masyarakat harus tahu. Contoh gini. Banjir itu disebabkan oleh apa? Yang Erwin ketahui. Buang sampah sembarangan. Nah, itu cerdas sekali itu kalau jawabannya itu. Nah, ketika masyarakat sadar bahwa kita perlu melakukan pencegahan terhadap banjir dengan tidak membuang sampah di sungai, ya kan? Masyarakat harus tahu itu, wajib tahu bagaimana masyarakat itu supaya tidak tahu sih Pak, cuman prakteknya iya sih. Coba gini, kita masyarakat itu kita tidak bisa menyalahkan, ya kan? Tetapi kita mencoba untuk FPRB mengamati. Kenapa sih masyarakat membuang sampah di sungai? Ya kan? Bisa jadi masyarakat ini tidak tahu fungsi sungai, ya kan? Bisa jadi mereka tidak ada fasilitas untuk penyediaan pembuangan sampah, ya kan?
Atau bisa jadi ini sengaja ini. Wah, sengaja. Ada yang begitu, Pak? Oh, insya Allah enggak lah. Mungkin ya. Jadi ketika kita melihat aspek-aspek ini semuanya, maka kita perlu mengedukasi masyarakat kan. Masyarakat bagaimana supaya tidak membuang sampah di sungai. Kita tidak henti-hentinya harus melakukan pendampingan kan. Harus mendampingi mereka, masyarakat lewat desa setempat. Maka salah satu goal dari FBRB ini terciptanya desa tangguh bencana. Tuh, baru tahu. Nah, desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana ini desa yang sudah bisa melakukan sebuah kajian, ya, membuat satu pemetaan. Oh, desa ini risiko bencananya di mana, ancamannya di mana, kan gitu. Terus kapasitasnya mereka seperti apa. Jadi suatu desa itu harus tahu, harus kita munculkan yang namanya mereka tahu resiko bencananya seperti apa. Ancaman bencananya dari mana, mereka tahu, harus tahu. Terus kalau kita tahu ancaman, nah maka kapasitas mereka harus kita siapkan. Contoh, kalau mereka tahu terjadi bencana banjir, tetapi masyarakatnya tidak tahu titik kumpulnya, kita belum mempunyai namanya tempat pengungsiannya di mana. Mereka kan kebingungan tuh, banjir datang, tuh ini mau kemana ini kan gitu masyarakat. Nah, tetapi kalau desa ini tangguh bencana, mereka sudah menyiapkan relawannya siapa saja, pos titik kumpulnya di mana, jalur evakuasinya seperti apa, tempat pengungsiannya di mana, sehingga terjadi bencana, langsung mereka. Sehingga kalau ini kita siapkan desa tangguh bencana ini, maka otomatis kita bisa meminimalisir korban dan kerugian. Begitu Mbak Erin. Banyak. Sekarang berapa desa yang harus kita bangun desa tangguh bencana? Desa tangguh bencana. Di Jombang ini ada 302 desa, 4 kelurahan. Seluruh di Jombang. Nah, FBRB harus memastikan ini. Memastikan bahwa seluruh desa yang ada di Jombang itu menjadi desa tangguh bencana. Gak keren gak? Keren banget. Hari ini kami sedang memfokuskan di 20 desa yang ada di Kecamatan Ngoro, Ngudo, Perak, dan Bantar Kedung Mulyo. Dia belum ya Pak? Belum. Belum. Boleh nanti kita pastikan, kita targetkan ya. Bagaimanapun kita juga harus koordinasi dengan pemerintah kan terkait ini. Kalau yang 20 desa yang ini terkait dengan aliran debris Kalikonto. Kalikonto itu kan hulunya di Gunung Kelut, ya kan? Nah, Gunung Kelut itu walaupun tidak meletus, bekas-bekas erupsinya itu masih ketika di sana hujan itu kan masih membawa aliran sungai, aliran air. Nah, kalau aliran air itu yang datang itu cuman air kan nggak apa-apa. Iya. Tetapi kalau aliran yang datang itu kayu, batu, sebagian itu namanya aliran debris. Nah, kejadian ini sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya proses pendangkalan sungai, ya kan? Nah, juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kerusakan tanggul sungai. Nah, bayangin kalau hujan deras, intensitas hujan tinggi, alirannya deras, besar, gede, terus tanggulnya jebol. Maka yang terjadi kan banjir. Sungainya dangkal. Nah, itu. Berarti dari sekarang ini sudah mulai kita siapkan 20 desa ini supaya ketika terjadi bencana, mereka sudah siap. Siapa saja relawannya, terus tempat evakuasinya di mana, pengungsiannya, jalur evakuasinya dari penduduk yang paling terjauh terdampak ini bagaimana, terus yearly warning sistemnya seperti apa. Jadi peringatan dini itu yang penting ya Pak. Iyalah,
ketika kita bencana itu datangnya tiba-tiba. Tetapi kalau kita sudah ada early warning system, mereka sudah siap-siap. Nah, itu desanya. Tetap kita juga memastikan loh, FPRB juga memastikan keluarga tangguh bencana. Gitu. Loh, iya. Lebih kecil lagi. Tuh. Ayo kita tunggu teman-teman untuk gabung semuanya. Bagaimana kepedulian kita membangun gimana memastikan kalau untuk keluarga ini, Pak? Ya edukasi lah. Kita datang, kita mengedukasi, dibantu oleh tebu ireng, suara tebu ireng, kapan mengambil satu tema. Bagaimana sih keluarga yang tangguh itu? Harus ada lagi. Iyalah. Iya betul. Terus kita ambil tema desanya, kan gitu. Terus bagaimana kita bisa memastikan fasilitas umum, musola, pasar, sekolah, puskesmas itu aman. Karena nanti itu setiap wilayah ini kan nanti akan berbeda, gitu Pak. Situasinya juga berbeda kan. Preventifnya juga akan beda. Coba bayangin kalau semua desa ini mereka sudah siap tangguh untuk menghadapi bencana ini. Bayangin. Nah, apapun yang terjadi, apapun bencananya, mereka harus sudah siap. Gitu. Ya ini sih harus tekun, harus sabar memang kita harus dan karena butuh menghadapi teman masyarakat banyak. Juga kadang-kadang ada yang agak susah kadang-kadang. Betul. Kalau membangun kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah di sungai itu harus banyak. Kita ada sekolah sungai. Sekolah sungai. Bagian dari gerakan pengurangan risiko bencana. Gerakan. Iya. Ya bagaimana kita membuat bank sampah, ya supaya masyarakat tidak buang sampah di sungai. Masyarakat itu ngapain dibuang ke sungai? Wong ini juga bisa menghasilkan satu nilai ekonomi, berdaya guna. Kalau masyarakat itu nggak jangan dimarahin aja. Ayo kita ajaklah kita untuk ngobrol gitu kan. Kita ajak bareng-bareng. Ayo enaknya gimana sih? Kan gitu. Enaknya gimana gitu ya, Pak ya. Gimana ayo yang bisa bermanfaat gitu. Jadi tidak kamu harus gini. Harus gini gitu. Karena juga kendala dari masyarakat juga ada yang karena perilaku itu harus kita harus pendekatannya harus bagus. Kan gitu ya. Harus kita sayang lah mereka itu. Ya, masyarakat kita ajak, kita ngobrol. Diwong nih kan gitu kan. Diwong nih. Enak piye yo, ayo kan gitu. Supaya kesadaran itu muncul. Kesadaran itu muncul. Kalau mereka sudah muncul kesadaran, mereka akan menjadi orang-orang yang bisa mengarahkan orang yang lain. Iya kan? Iya. Keren gitu. Ketok tular. Wah, udah keren Pak. Mudah-mudahan ini apa yang programkan oleh FPRB betul-betul bisa terwujud di tengah-tengah masyarakat gitu Pak. Ayo kita mulai dari diri seluruh kita, harus berperan ya, terus diri kita ini bagaimana kita bisa melakukan pencegahan. Terus baru lingkungan kita, keluarga kita, lingkungan kita. Dan ini sangat penting. Bagaimanapun ke depan kita ini bukan semakin hari semakin risiko-risiko kebencanaan juga semakin tinggi, tetapi gerakan-gerakan untuk pencegahan, gerakan-gerakan untuk meminimalisir terjadinya bencana ini juga harus kita tingkatkan, begitu. Ini untuk kegiatan agenda terdekat apa Pak? Bentar lagi ini. Agenda terdekat kita, yang tadi kita sampaikan bahwa kita ada kegiatan yang bersifat internal ya. Internal ini penguatan kelembagaan kita nih, karena kita ini belum 1 tahun loh. Sudah. Belum 1 tahun tapi sudah melakukan beberapa banyak hal kan. Kita juga perlu melakukan kegiatan internal yang sifatnya penguatan kelembagaan, penguatan kapasitas. Besok hari Selasa ini kita ada kajian risiko bencana. Ya, kita ada di mana Pak? Focus Group Discussion
di Bapeda. Oh. Bagaimana kita mencermati terkait dengan kajian risiko bencana yang ada di Kabupaten Jombang. Nah itu. Terus diskusi-diskusi kita selalu intens, hampir setiap minggu. Kita diskusi di posko kita kan, kita ada siaga center tuh. Nah, teman-teman kalau mahasiswa atau masyarakat pengen menggunakan gedung siaga center silakan untuk misalkan melakukan diskusi terkait kebencanaan, koordinasi dengan para relawan, itu boleh. Itu kalau Pak Ami, maaf Pak Ami, ini aktivitasnya apa selain? Saya wira swasta ini. Ini tentu nyempetin ke sini. Sudah wira swasta, FPRB kegiatannya kayak begitu gitu. Jadi gini, kegiatan kemanusiaan ini jangan dijadikan sebuah beban menjadi sebuah. Ya paling tidak waktunya bisa sinkron ya Pak ya. Iyalah. Kalau ada agenda ya. Karena tadi dari struktur organisasinya ada Pak Dr. Agung juga ya. Ya ketuanya Pak Dr. Agung. Yang dokter. Nah, Dr. Agung. Ini kan mesti jadi, waktunya. Ketuanya Dr. Agung dari RSUD. Oh ketuanya Dr. Agung. Iya, saya kebetulan sekretarisnya. Pak Ami sekretaris. Terus banyak teman-teman yang lain, termasuk banyak teman-teman dari Tebu Ireng ini, Pak Jumari. Pak Jumari. Nah, Pak Jumari dosen. Kalau waktunya sekarang masih bisa ya Bu ya? Ada Pak Toto, Pak Sulung. Oh Pak Sulung juga. Bu Laili. Banyak. Iya. Yang Tebu Ireng ini. Iya banyak. Nanti habis ini jenengan. Monggo kita harapkan juga untuk bisa. Nah ini kan untuk mensinkronkan waktunya kan dengan kegiatan yang lain gitu jangan sampai kita menangani bencana muncul bencana yang baru kan gitu ya. Iya. Kita getol ngurusi bencana tapi munculkan bencana baru. Aduh. Oke. Pak Ami mungkin terakhir last but not least ya. Apa yang ingin diharapkan gitu dari teman-teman FPRB untuk teman-teman FPRB? Untuk teman-teman FPRB ya ini tadi satu kekompakan, sinergisitas. Tapi saya yakin teman-teman semuanya itu mereka yang begitu tergabung itu bahwa mereka adalah orang-orang yang berbudi luhur ya. Teman-teman FPRB itu teman-teman yang berbudi luhur, punya jiwa kerelawanan, punya jiwa kemanusiaan. Tapi harapan kita untuk masyarakat ya kita harus bersama-sama. Seluruh komponen harus terlibat. Bagaimana kita ini memikirkan Jombang ini bisa menjadi sebuah kabupaten Jombang yang tangguh, tangguh terhadap menghadapi bencana. Masyarakatnya, pelajarnya, mahasiswanya, petaninya, seluruhnya itu harus tangguh bencana. Oke, mudah-mudahan lancar agendanya, sukses Pak. Ya, amin. Teman-teman FPRB dan apa yang diharapkan bisa terwujud. Ya, kami juga atas nama FPRB mengucapkan terima kasih kepada Suara Tebu Ireng. Ini memang sangat harapan kami bahwa peran media di dalam kebencanaan sangat diharapkan oleh masyarakat Jombang. Semoga Suara Tebu Ireng selalu jaya di udara. Amin. Dan di Dunia Maya ya sekarang ya. Iya. Oke, kami matur nuwun. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Dan sahabat santri, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung hari ini. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.